Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktifa Fenisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode problem based learning atau biasa disingkat PBL. Apa sih problem based learning itu? Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan masalah dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah itu, menurut Harrop tahun 2008, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk menemukan solusinya. Nah, dari masalah tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang di dalamnya juga mencakup kemampuan berpikir analitis. Problem based learning mengacu pada pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dengan memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Problem based learning adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar dengan inspirasi, pemikiran kelompok, dan menggunakan informasi terkait. Untuk mencoba memecahkan masalah baik yang nyata maupun hipotesis, siswa dilatih untuk mensintesis pengetahuan dan keterampilan sebelum mereka menerapkannya pada masalah. Apa sih tujuan problem based learning itu? Tujuannya yaitu pembelajaran jangka panjang yang dihasilkan perubahan perilaku dan pengakuan, bukan hanya konseptual untuk menghasilkan solusi. Namun, problem based learning mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan diskusi dan memecahkan masalah yang diberikan. Selanjutnya, ada siklus manajemen pembelajaran berbasis problem based learning menurut Cockerill dan kawan-kawan tahun 1996. Dimulai dari concrete experience atau situasi analisis, berlanjut ke reflective observation, menganalisis masalah, lalu ke abstract conceptualization atau menganalisis solusi, lalu active experimentation atau mengimplementasikan analisis. Dan begitu pun secara terus berulang. Selanjutnya, strategi apa yang dapat kita lakukan untuk menerapkan metode problem based learning? Strategi problem based learning adalah proses pembelajaran yang dirancang dengan masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta kecakapan berpartisipasi dalam tim. Kegiatan belajar dengan menggunakan metode problem based learning dapat melibatkan siswa aktif secara individu maupun kelompok. Akan lebih menambah pengalaman siswa dalam proses pembelajaran. Berikut ada beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, digunakan permasalahan sebagai kajian. Yang kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman, yaitu menelaah seberapa paham kemampuan siswa. Yang ketiga, permasalahan sebagai contoh. Yang keempat, permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses. Yang kelima, permasalahan sebagai stimulus aktivitas autentik. Selanjutnya, ada langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran. Adapun langkah-langkah dari metode pembelajaran problem based learning yaitu yang pertama ada konsep dasar atau basic concept, yang yaitu di mana guru sebagai fasilitator memberikan konsep dasar atau petunjuk dalam memberikan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, guru menyampaikan skenario
atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memungkinkan muncul berbagai alternatif pendapat. Selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran mandiri atau self-learning. Di sini peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu-isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud ini dapat berbentuk artikel atau buku-buku di perpustakaan, halaman dari web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi memiliki tujuan utama yaitu agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan tadi. Yang kedua, informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yang dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Yang keempat, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan beberapa sumber tadi, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya peserta didik dapat berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya, apa saja yang sudah didiskusikan, dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan juga didampingi dan dibimbing oleh guru. Yang terakhir yaitu penilaian atau asesmen. Penilaian ini dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan, kecakapan, dan juga sikap. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester atau UAS, ujian tengah semester atau UTS, kuis, PR, laporan, dan sebagainya. Lalu ada kelebihan dari metode problem-based learning. Yang pertama, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Lalu ada memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari, guna memecahkan masalah dalam dunia nyata. Lalu ada juga kekurangan dari metode problem-based learning, yaitu saat siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didiknya kepada pemecahan masalah. Yang ketiga, untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang ingin mereka pelajari saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.